Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar kalian hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi yang akan kita bahas itu cara membuat dena lantai rumah dengan menggunakan AutoCAD. Oke, sebelum kita ke AutoCAD ya, kita akan mengetahui kenapa sih kita harus membuat dena rumah. Ayo, siapa yang tahu kenapa kita harus membuat dena lantai rumah? Oke, jika tidak ada yang tahu, kenapa sih kita pertama-tama kita harus membuat dena lantai rumah dalam proses membuat sebuah bangunan atau rumah. Karena di dalam denah itu kita akan mengetahui posisi setiap ruangan dalam sebuah rumah. Jadi kita tuh tahu nih ruangan apa saja yang ada di dalam sebuah rumah itu, dan terletaknya di mana saja, dan lebar dan panjangnya itu berapa. Nah, makanya pertama, sebelum kita membuat sebuah rumah atau sebuah gedung, bangunan, kita harus membuat denahnya terlebih dahulu. Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam denahnya. Kita masuk ke dalam AutoCAD-nya. Oke, yang pertama kita klik dulu unit untuk mengetahui ukuran yang akan kita gunakan dalam AutoCAD-nya. Oke, yang pertama itu 0, terus skalanya kita menggunakan cm, kita oke. Oke, selanjutnya kita membuat as terlebih dahulu. Ini sangat penting untuk kita dalam membuat gambar. Kita membuat gambar panjangnya itu dengan 1200 cm atau dalam sebenarnya 12 meter, dan lebarnya itu 6 meter. Oke, setelah kita dibuat gambarnya, asnya, kita offset terlebih dahulu dengan 400 ke atas dan 100 lagi ke atas. Habis itu selanjutnya 200 lagi ke atas dan 125. Selanjutnya ada 100. Nah, ini tuh kayak untuk asnya dalam sebuah ruangan. Nah, kita itu buat garis tengah dan kita offset dari kanan ke kiri itu 175. Nah, selanjutnya setelah itu kita hapus garis-garis yang tidak perlu dengan trim, habis itu select objeknya, dan spasi kita hapus kanan, yang atas dan bawah. Oke, hapus semuanya. Selanjutnya kita akan membuat dinding untuk sebuah ruangan. Nah, dinding dengan cara ketik ML, habis itu ketik lagi J dan pilih yang 0, dan habis itu kita klik skala dengan skalanya itu 15 cm. Nah, ini tuh berfungsi untuk membuat sebuah dinding dalam ruangan. Nah, kita klik dinding yang mana saja yang kita perlukan dalam membuat sebuah ruangan. Nah, seperti itu. Habis itu selanjutnya kita membuat dinding yang kedua. Kenapa kita perlu dinding yang kedua? Karena dalam sebuah dinding itu kan kita ada spesinya ya, kayak ada lapisan lagi. Nah, makanya diperlukan dengan skalanya tadi itu 10 cm. Oke, kita yang tadi itu dalam yang dinding yang pertama itu ya, kita masukin ya. Nah, oke, setelah selesai semuanya, kita hapus layoutnya atau asnya, garis asnya itu. Nah, kita tutup bagian yang terbuka. Nah, selanjutnya kita akan membuat hatch atau kita membuat lambang dinding di dalam AutoCAD. Nah, kita pilih yang peak internal yang di garis merah itu, yang dinding kedua itu kita pilih di situ. Habis itu kita pilih itunya ANSI 37. Nah, kalau belum kelihatan, skalanya kita besarin.
menjadi 30 skalanya dan sudah terlihat di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah selesai kita membuat itu, kita buat garisnya untuk menandakan karena kalau itu bangunan kita dan ruangan-ruangannya. Oke, setelah kita membuat garis, kita akan membuat kolom dengan layer kolom warna biru itu, dengan layer kolom selanjutnya dengan besarnya 15 cm, 15 cm. Nah, itu tuh kolomnya itu bebas setelah kalian mau berapa, tapi kebanyakan itu 15,15 cm kanan kiri. Nah, setelah dibikin rectangle-nya, kita bikin gambarnya, kita pindahin ke setiap sudut-sudut ruangan. Nah, setelah itu kita pindahin ke sudut-sudut ruangan yang sekiranya kita akan membuat fondasi di situ. Oke, kita copy, kita taruh di sudut-sudut ruangan. Kita taruh di paling belakang, di tengah, di dekat kamar mandi, biasanya habis itu di luar ruangan. So, kita copy, kalau nggak bisa kita itu copy lagi untuk ke bawah, ke pinggir-pinggirnya. Nah, setelah selesai kita akan membuat kusen. Nah, cara membuat kusen dengan rectangle, habis itu bikin 5,15. Nah, ini untuk kusennya, habis itu kita bikin lagi rectangle 1,4. Habis itu kita move, kita taruh di tengah, di paling pinggir situ. Terus kita trim, kita hapus itunya, dan kita jadi satu join. Oke, selanjutnya kita akan membuat garis dari pinggir situ sepanjang 85 cm, karena biasanya pintu tuh 85 atau 90 cm. Habis itu kita bikin rectangle dari atas ke bawah. Habis itu kita rotate dan kita bikin bukaan pintu pakai lingkaran, setengah lingkaran. Oke, setelah sudah kita move, kita pindahkan bagian-bagian pintu ke bagian-bagian yang akan kita mau tandai sebagai pintu itu. Nah, setelah dirapihin, dihapus garis-garis yang tidak berguna, habis itu kita membuat kusen untuk jendela. Nah, bagaimana untuk membuat kusen jendela? Terus kita stretch, habis itu pilih bagiannya dan kita klik ke kiri sepanjang 35 cm. Terus kita buat track lagi, tinggal seperti saat tadi membuat pintu. Habis itu ini rectangle lagi 7,14 untuk membuat simbol-simbol jendela. So, kita membuat polyline dengan PL garis tengah, terus kita klik width, klik kanan, habis itu pilih angka 1. Nah, habis itu kita copy. Untuk jendela biasanya kan ada 2, kita copy lagi, kita ambil dari kiri ke kanan. Oke, habis itu hapus yang tidak perlu. Nah, apakah kalian sudah mengerti sampai sini? So, kita pindahin ke bagian-bagian yang akan kita taruhin jendela. Nah, kalau kalian mau di sejajar, kalian klik 2M2P, habis itu pilih dari ujung kiri ke kanan, dan habis itu jadi dia di tengah-tengah. Oke, selanjutnya juga sama, taruh lagi yang akan kita taruhin jendela.
Terus selanjutnya kasih jendela lagi di taman, di sekitaran taman, sekitar rotret. Dan kalau kalian mau taruh di tengah-tengah harus seperti tadi, pakai rumus M2P. Klik atas dan bawah dan selanjutnya selesai. Itu tengah-tengah. Oke, selanjutnya kita akan membuat pintu lagi. Pintu untuk kamar, untuk ruang dapur, dan untuk kamar juga. Oke, kita copy aja pintu ini. Misalnya tidak sejajar, kita rotret. Kita mau menghadap mana itu pintunya. Satu arrow kita move, kita taruh di bagian ruang kamar. Dan kita akan membuat pintu untuk kamar mandi dengan rek 5,0 seperti tadi untuk desain pintunya, pintu kamar mandi. Dan biasanya kalau pintu biasa itu sepanjang tadi itu 85, nah sekarang kita akan membuat sepanjangnya 70. Jadi untuk pintu kamar mandi tidak usah besar-besar. Nah, kita bikin kayak seperti kita bikin pintu yang tadi dengan mirror. Habis itu kita rectangle untuk membuat bukaan pintunya. Kita RO. Nah, oke, kita buat garis pintunya dengan memakai ARC. Nah, kita rotret. Kita habis itu move dan buang yang tidak perlu, kita trim yang tidak perlu. Nah, selanjutnya kita akan membuat carport, karena di depan sini ada carport ya. Kita akan membuat carport dengan kita memakai garis bantu yang tadi. Setelah dipilih, kita pilih divide untuk membuat garis bantu. Nah, pilih objeknya, habis itu klik 5. Nah, setelah itu kalau tidak bisa, kita akan ke show menu bar, habis itu kita ke format. Setelah pilih format, kita pilih point style. Nah, pilih yang plus itu, tanda plus. Nah, kita buat garis bantunya ini untuk membuat carportnya. Tarik garis line dari kanan ke kiri. Nah, kita hapus garis bantunya. Nah, oke, setelah kita yang horizontalnya, kita garis bantu yang vertikalnya. Seperti tadi, habis itu kita bikin garis bantunya dari vertikal. Nah, kita hapus lagi garis bantunya. Oke, setelah itu kita akan offset si garisnya ini ke kanan 3, ke kiri juga 3. Kita offset semuanya, maupun garis horizontal maupun vertikal. Oke, kita hapus yang tengah-tengah garis itu. Nah, setelah itu kita hapus semua. Nah, setelah kita bikin carportnya, kita akan membuat teks dengan layer teks. Kita membuat ruang tidur elevasinya itu 0,0. dan kita pilih kita taruh di tengah-tengah. Terus kita copy teksnya itu untuk seluruh ruangan, kayak semisal ruang tidur, kamar mandi, dapur, taman, carport, teras. Nah, setelah kita copy, kita ganti nama-namanya. Yang ini taman, kita ganti jadi taman. Setelah itu ini kita ganti jadi dapur itu elevasinya minus 0,05. Setelah itu ini ruangan WC, elevasinya juga sama 0,05. Selanjutnya ini ruang keluarga, elevasinya 0,00. Ini ruang tidur sama.
Setelah itu kalau ini taman, kita ganti jadi taman. Ini carport. Untuk garasi, carport itu elevasinya biasanya 0,10, min 0,10. Untuk teras kita ganti jadi min 0,5. Biasanya teras gitu ya. Nah, setelah jadi ruangannya, teksnya kita ke dim L atau dimensi linear. Kita untuk tahu seberapa sih panjang pada suatu bangunan itu menunjukkan jaraknya ya, supaya kita bisa tahu kita dim semuanya per ruangan. Nah, kita modify untuk supaya enggak teksnya itu di atas garis, supaya tidak ketutupan. Nah, setelah yang vertikal sudah, kita yang horizontal, kita dim lagi per ruangan supaya kita tahu berapa sih ukuran ruangan itu. Nah, habis itu dim dari ujung ke ujung, kita taruh atas. Nah, oke, kita mirror yang horizontal itu kita ke bawah, karena sama ya, kalau horizontal itu biasanya sama panjangnya. Nah, oke, kita buat teks ini denah dengan skala 1:100. Kita pilih itunya. Nah, kita sesuaiin ukuran teksnya supaya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Oke, seperti ini ya cara membuat teks. Biasanya tuh setiap gambar tuh harus ada teksnya. Ini menunjukkan gambar apa. Nah, supaya tuh kontraktor tuh tahu gitu ya. Oke, kita klik, habis itu udah. Nah, ini adalah tutorial cara membuat denah rumah yang sederhana. Gimana? Kalian sudah mengerti belum bagaimana cara membuat denah? Gampang bukan? Kalau kalian sudah menguasai AutoCAD, kalian akan gampang menggambar denah, menggambar potongan, menggambar tampak depan, tampak belakang. Nah, setelah menggambar denah, kita akan untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari cara membuat potongan. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.